Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji semata dan selalu terhatur kehadirat Allah yang melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur pada kita seberataan, sehingga di malam Jumat yang penuh kebaikan ini kita berataan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala berkumpul di tempat yang mulia ini guna perdana memulai kembali majlis ilmu atau majlis ta'lim yang selama ini sebelum-sebelumnya Babuhan Pian Seberataan sudah melaksanakannya bersama guru kita Seberataan almarhum al-maghfuru lahu Kanda Guru Zainal Abidin rahmatullah alaih wa ghafara dhunubahu wa a'lahu fi faradisil jinan, yang mana harapan besar kita mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi suatu kegiatan yang bujur-bujur membawa kita seberataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang ulun sampaikan kepada pengurus kegiatan majelis ilmu di tempat kita ini, ulun di sini akan memulai membaca kitab yang berjudul Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah. Satu kitab yang berjudul Al-Ajwibatul Ghaliyah, jawaban-jawaban yang mahal fi aqidatil firqatin najiyah, seputar tentang akidah atau keyakinan kelompok yang selamat. Jadi kitab yang akan kita pelajari ini isinya seputaran tentang hal-hal pokok yang menjadi dasar-dasar keyakinan dan akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Begitu pula hal-hal pokok mendasar seputar dalil-dalil, perpegangan-perpegangan, dasar-dasar, pondasi-pondasi amaliyah kita dalam ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa jadi diputuskan kita membaca kitab ini? Karena kajian semacam ini terutama di era modern akhir zaman ini penting benar bagi kita berataan, baik kalangan khawas atau kalangan awam, baik kalangan para ustadz sendiri atau kalangan orang awam. Karena tantangan kita di dalam berpegang teguh ajaran ulama-ulama kita yang sudah melajari kita turun-menurun generasi demi generasi, tantangan bepingkut pisit kepada ajaran para ulama kita bahari di era modern ini
sangat besar. Terkadang sebahagian dari kita yang selama ini beramaliyah, mengerjakan suatu amal soleh, sekedar meneruskan apa yang dicontohkan oleh ulama terdahulu tanpa mendalami dasar pondasi dari amal itu sendiri. Ketika mana ada yang mengguyang, ada yang mengkritik, ada yang menghujat, bahkan yang mengguyang dan mengkritik ini pun diperkuat dengan dalil juga, kita yang sekedar menarusakan tanpa memperdalam asasnya lalu tak umpat guyang. Ulun beri contoh simpelnya, terkadang mayoritas kita ahlu sunnah wal jamaah menggawi peringatan maulid Nabi kita Muhammad SAW. Ini simpel contohnya. Mulai bahari kita ini sudah menggawi itu. Mulai zaman abah kita, kai kita mempraktekkan di lapangan, di masjid, musalla, rumah. Lebih-lebih masuk Rabiul Awal, semarak kita memperingati maulid, berkumpul berjamaah umat Islam. Lalu di akhir zaman muncul kelompok-kelompok yang menghujat, kelompok-kelompok yang terang benderang menyerang amaliyah kita itu dengan hujah-hujah yang diperkuat pakai dalil juga. Hujah-hujah dengan terkadang nas Al-Quran dan terkadang dengan hadis, bahkan dengan sanad yang sahih. Yang kesimpulannya mereka simpulkan maulid Nabi itu perkara baru, tidak pernah dicontohkan Rasul, sehingga yang berbuat peringatan maulid menyalahi ajaran Nabi. Ketika hal semacam ini kita hadapi dan kita kada diperkuat basic atau dasar dalil-dalil amaliyah kita sendiri, bisa tapak umpat terbawa-bawa. Contoh simpel yang lain, kita mulai bahari mengamalkan bahwasanya ketika kerabat wafat meninggal dunia, kita mengadakan semacam ritual keagamaan, yaitu bertahlil. Berkumpul di rumah almarhum atau almarhumah, baik di hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, kemudian lanjut hari yang ke-25, hari yang ke-100, sampai per tahun, setahun sekali. Ada ritual khusus kita, membaca tahlil, zikir, istighfar, dihadiahkan kepada yang wafat. Ini kita gawi, mendarah daging sudah. Namun apabila kita menggawi ini tanpa mendalami dasar dalil-dalil sendiri dari ahlu sunnah wal jamaah, ketika ada orang lain menghujat, bacaan bebuan pian, tahlil, istighfar, kada sampai kepada mayat, percuma ujar buhan, percuma ikam, kada sampai pahala nang ikam baca. Kita yang kada diperkuat dengan ilmu dasar dari amaliyah tahlil itu sendiri, lalu umpat guyang, terbawa-bawa akhirnya, sehingga muncul istilah kuburan kuitan kayak kuburan kucing. Paham lah biar kuburan kuitan laksana kuburan kucing, kada diurus lagi. Kucing tuh ketika mati adalah nang menziarahi. Kucing mati adalah nang pian paraki kuburnya, pian bacakan Yasin, kededa. Nah mereka nang menyerang amaliyah kita tahlilan tadi, tak ubahnya kena makam-makam kerabatnya sendiri, bahkan makam kuitannya kayak kuburan kucing, kada di ziarahi, kada lagi di periksa kebersihan ini dan itu. Nah ini dua dari sekian banyak amaliyah kita ahlu sunnah wal jamaah yang sudah mendarah daging kita gawi.
Kalau dihujat orang dan kita kada belajar ilmu dasar dalil-dalilnya, bisa guyang. Nah, inilah tujuan kenapa di kegiatan taklim kita malam Jumat, dan insyaallah istiqamah selanjutnya ini kita membaca kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Isinya seputaran dasar-dasar dalil-dalil akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencakup dasar-dasar dan dalil-dalil amaliyah kita kaum Tuha. Diistilahkan kita ini kaum Tuha, walaupun ulunnya anum masih. Al-Ajwibatul Ghaliyah ini yang menyusun dan mengarangnya salah seorang ulama allamah yang mana beliau masih hidup dan berada di kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu Al-Allamah Asy-Syarif Al-Habib Zain ibn Ibrahim bin Sumaid. Singkatnya Habib Zain bin Sumaid. Salah seorang sesepuh tatuha habaib yang masih hidup, atallahu umrahu bi taati, yang sidin ini di sebahagian para ulama diberi gelar Asy-Syafi'iyyus Shaghir. Saking menguasainya dalam bidang ilmu fikih, Habib Zain pengarang kitab ini sempat digelari Imam Syafi'i yang kecil. Beliau memiliki taklif atau karangan-karangan kitab banyak, bukan cuma Al-Ajwibatul Ghaliyah. Ada susunan sidin juga yang masyhur dan dibaca di banyak majlis ilmu berjudul Al-Manhajus Sawi. Dan ada kumpulan khutbah dan kitab-kitab yang lain, baik rasail, risalah-risalah pendek ataupun yang dhakham, yang tebal-tebal. Yang mana harapan ulun juga pian-pian yang hadir dalam taklim pengajian ini, usahakan jangan cuma bermodalkan talinga wara. Mohon maaf ulun, karena termasuk prinsip ulun, ketika kita menggelar satu majelis ilmu pakai kitab, jamaah yang hadir itu usahakan serius dalam belajar. Salah satu bentuk keseriusan dalam menuntut ilmu, pian jangan bermodal talinga dan gulu wara. Pahamlah modal talinga dan gulu. Telinga modalnya ada, gulu modalnya unggut-unggut. Nah, juga saya paham. Tapi kalau pian kada melihat di kitab, kada mencatat, kada bujur-bujur serius, boleh malam ini pian ingat, tapi bisa jadi 2-3 hari akan datang hilang ilmu itu. Kenapa? Karena pian kada serius dalam menuntut ilmu. Sehingga diumpamakan orang yang hadir majelis ilmu tapi kada membawa alat tulis catatan, bagaikan orang yang terjun ke medan perang tapi bermodalkan tangan kosong. Kira-kira kalau pian terjun ke medan perang tangan kosong, musuh beparang, musuh betombak, bepanah, atau AK-47 musuh, pian modal tangan kosong, kira-kira menang lah pian. Nah, itu perumpamaan orang menuntut ilmu tapi kada membawa catatan, kada serius menuntut ilmunya. Usahakan pian cari, entah di mana pian cari, mungkin kalau pian coba cari di internet, entah itu di toko buku online, cari coba, insya Allah kitab ini ada dijual. Dan kada larang, kada larangan rokok nang pian rancak nungkar, tapi seselot. Sehingga ulun pun semangat dalam melajari, pian pun serius dalam menuntut, sempurnalah sebuah kegiatan majelis ilmu. Kita mulai membaca muqaddimahnya aja hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina al-Imam al-Allamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Alhamdulillah al-Fattah al-Alim al-Halim al-Karim ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqab ditawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Segala puji bagi Allah yang maha membuka lagi maha mengetahui, yang maha lembut lagi maha pengasih, maha mengampuni dosa dan menerima taubat, yang mana kekuatannya sangat teramat dahsyat. Tiada Tuhan selain Dia Allah dan kepadanya lah kita kembali. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Akramana bil Islam wa an'ama alaina bil iman. Wa hadana ila tamassuki bil urwatil wuthqa wal hablil aqwa wa dzalika bittiba'il Qur'anil Karim wal ihtida bi sunnatir Rasulil Azim sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bersaksi Jarsidin, tiada Tuhan selain Allah yang satu atau esa, tiada sekutu baginya, yang telah memuliakan kita dengan Islam dan memberikan nikmat kepada kita yaitu nikmat iman, serta memberi arahan kepada kita agar berpegang teguh kepada tali yang terkuat, yaitu tali yang dimaksud adalah maumpati Al-Quranul Karim dan mengambil petunjuk dari sunnah Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa syarrafa wa karram fi kulli hinin abadan adada ni'amillahi ifdalih. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan utusannya, salawatullah wassalam alaih, dan Allah bersalawat kepada beliau serta keluarganya serta memuliakannya di tiap saat dan tiap waktu sesuai dengan jumlah nikmat-nikmat dan pemberian-pemberian Allah. Wa ba'du fa hadhihi risalatun fi aqaidil muslim al-musahhahah ishtamalat 'alal aham min aqaidi ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah risalah atau kitab kecil Jarsidin, seputaran tentang akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan seorang muslim al-musahhahah yang sudah dibenarkan atau ditashih. Ishtamalat 'alal aham min aqaidi ahli sunnah wal jamaah. Risalah ini isinya mengandung daripada al-aham, hal-hal yang paling penting seputaran akidah-akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jama'at wa aw'at ma la budda li talibin min ma'rifatih. Risalah ini Jarsidin mengumpulkan hal-hal yang harus diketahui oleh para penuntut ilmu. Isinya mengumpulkan hal-hal yang harus kita sebagai umat Islam mengetahuinya. Wa ma yadulluhum ala sabilil qawim, dan mengumpulkan apa-apa yang bisa mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Wasiratul mustaqim alladzi umiru bittiba'ihi wa yahfazuhum minas subul al-mutafarriqati allati taba'ahal mubtadi'un, yang dimana kita seberataan diperintah agar mengumpati jalan yang lurus. Wa yahfazuhum minas subul al-mutafarriqati allati taba'ahal mubtadi'un, dan yang dimana jalan yang lurus tersebut menjaga kita, menjaga mereka orang-orang muslimin muslimat dari jalan-jalan yang bercerai-berai yang ditempuh oleh mereka-mereka ahli bid'ah atau orang-orang yang memulai pemahaman-pemahaman baru. Fadallu wa adallu, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah
dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang bercerai-berai sehingga akan memisah-misahkan kalian dari jalan yang satu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan Allah bagi kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Wa hiya kafiyatun liman arafaha an ma'rifatil aqaidil mutawwalah. Risalah yang kecil ini, ujar Sidin, cukup bagi orang yang mempelajarinya, cukup baginya sehingga kada perlu lagi mempelajari kitab-kitab akidah-akidah yang panjang-panjang dan tebal-tebal. Kafilatun bi'iqna'il makhdu'in bittiba ahlil bid'ah in kana lahum nasib min taufik. Dan cukup risalah ini Jersidin sebagai perwakilan untuk mengenyangkan mereka-mereka orang-orang yang berbeda paham, yang mana mereka telah tertipu dengan pemahamannya, itu pun apabila mereka mendapatkan bagian dari taufik dari Allah sehingga mau berbalik. Lianna katsiran minal makhdu'in la yarji'una ilal haqqi walau dhahara lahum dhuhuran nahar. Karena ujar Habib Zain, kebanyakan orang-orang yang sudah berbeda paham agamanya dengan kita, berbeda paham akidahnya lawan kita, kebanyakan ngalih benar bebulik kepada yang sudah bujur. Kita nih berjumpa orang-orang yang berbeda paham lawan kita kaum Tuhan. Inya meyakini maulid bid'ah ujarnya. Inya meyakini tahlilan doa gesan mayat kada sampai. Inya meyakini abah Nabi, mama Nabi di neraka. Inya meyakini bahwa memuji-muji Nabi itu adalah perbuatan yang berlebihan dan menyalah-nyalahi. Mereka meyakini menziarahi kubur wali kada bermanfaat dan syirik. Mereka yang sudah meresapi pemahaman ini dibawahi bebulik ke paham yang lurus itu ngalih benar. Kebanyakan kayak itu. Kenapa jadi kayak itu? Lita'assubil a'ma wa mutaba'atil hawa. Karena mereka tuh fanatik buta dengan paham yang mereka yakini dan tak umpati hawa nafsunya. Dan kada sedikit dari mereka tuh berdalilkan bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nas min ummati. Mereka nih jelas-jelas di antara kalangan kita tuh mereka jumlahnya sedikit, lebih banyak kita kaum Tuhan. Lalu meyakinkan kelompok minoritas mereka bahwa mereka lah yang bujur, kadang didoktrin dengan hadis, ujar Nabi dalam hadis, agama ini ketika bermula itu asing. Dan kelak di akhir zaman agama akan menjadi asing lagi. Maka beruntunglah mereka-mereka yang hidup terasingkan, yang telah menghidupkan sunnahku kembali. Mereka mengartikan merekalah orang yang terasingkan. Yang ujar Nabi, tuba beruntung mereka. Karena mengumpati hawa nafsu, mereka meyakini hadits itu terarah pada mereka. Padahal di hadits yang lain, ujar Nabi, yang selamat as-sawadul a'dham, kelompok mayoritas yang terbanyak itu terjamin kebenaran akidahnya. Yang ngaran taumpati nafsu, mereka yakin mereka yang bujur, padahal mereka sedikit. Raminya mereka kadang cuma di medsos. Cuma di dunia nyata, kitalah kaum Tuhan yang mayoritas, yang menggawi maulid, yang burdahan, yang betahlilan, yang ziarah kubur, yang meyakini abah dan mama Nabi selamat, dan cabang-cabang daripada pemahaman dasar Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Mereka mendoktrin kaumnya dengan doktrin-doktrin supaya kaumnya tuh bepisit ingkutannya dengan paham itu. Makanya Jar Habib Zain ngalih benar kalau sudah orang meyakini pemahamannya yang paling bujur untuk dibawahi bahasa bebulik kepada yang lurus. Faktor lain, walitazini syaitana lahum as-su'a hasanah. Karena setan-setan yang menghiasi
perbuatan salah mereka seakan mereka itu bujur dan benar. Qala ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi farahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah berfirman, orang yang telah dihiasi baginya amal perbuatan buruknya sehingga ia lihat adalah baik, sesungguhnya Allah Maha menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasnaun. Maka jangan sampai dirimu atau jiwamu menyesali dengan perbuatan mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Sedikit lagi mukadimah. Walamma wasafa sallallahu alaihi wasallam ba'd ahli hawa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan sebagian dari orang yang mengumpati hawa nafsu dalam beragama. Qala, Nabi bersabda, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halakimahum yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Nabi pernah mensifatkan mereka-mereka yang beragama pakai pemahaman nafsunya. Ujar Nabi, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an juga, tapi la yujawizu halakimahum. Quran itu sekedar bacaan di muntung, kada melewati sampai tenggorokan, artinya kada sampai ke hati. Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Malah justru mereka keluar sedikit demi sedikit dari agama yang bujur, sebagaimana keluar atau lepasnya anak panah dari busurnya. Tsumma la ya'uduna fi, dan kada berbulik lagi kepada yang sudah benar. Hum syarrul khalqi wal khaliqah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk ciptaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, ini mukaddimah daripada kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Sekali lagi ulun ingatkan, usahakan di perjumpaan malam Jumat akan datang, pian seberataan yang memang serius hendak menuntut ilmu, mendalami akan dalil amaliyah kita Ahlussunnah wal Jamaah, usahakan berisi kitabnya. Jadi ketika taklim, pengajian, pian melihat di kitab, mendobit setidaknya bukti keseriusan pian dalam menuntut ilmu. Adapun bagaimana cara memperoleh kitabnya, coba pian bertakun dengan yang paham dengan toko buku online. Tulis, ketik kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, insyaallah ada yang menjual. Atau pian bisa bertakun, di sini ada Pak Arba'in, salah seorang jamaah Majlis Ulun yang duduk di tengah ini, beliau pengalaman dalam memesan kitab-kitab online. Mudah-mudahan perjumpaan perdana kita ini membawa kebaikan, kemanfaatan besar, dan mudah-mudahan diistiqomahkan duduk di majelis ilmu, serius di dalam menuntut ilmu, sehingga mendapatkan bujur-bujur ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Adzan isya.